Halo guys, jumpa lagi dengan gue Iyas, pejuang kanker sekaligus traveler. Firstly, selamat tahun baru untuk semuanya dan semoga tahun ini lebih baik buat kita semua. Nah, kali ini gue pengen update mengenai kondisi kanker gue. Dari judulnya aja sih, kalian mungkin udah nebak ya, kira-kira update-nya tuh seperti apa. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk di-like dulu video ini dan subscribe channel gue. Terima kasih guys. Quick recap dulu, gue udah 30 kali kemoterapi, 55 kali radiasi, dan juga berbagai pengobatan alternatif. Jadi, udah cukup panjang banget jalan gue, dan kemoterapi gue yang terakhir itu menggunakan obat Adcetris atau brontuximab. Nah, itu adalah obat yang memang paling advance, dan untuk kasus gue itu adalah yang paling tepat. Kemo gue yang terakhir itu jatuh di akhir November, dan gue di PET scan-nya itu baru dapet kemarin 4 Januari. Kenapa? Karena seharusnya sih Desember ya, akhir Desember, tapi dokternya tuh tiba-tiba cuti, dan gue tuh kayak mikir, oh ya mungkin pas kali ya momennya sengaja dibuat oleh semesta itu 4 Januari gue bisa scan, dan hasilnya itu kemungkinan waktu hari ulang tahun gue. Jadi bisa aja menjadi hadiah yang mungkin indah banget untuk ulang tahun gue, tapi ternyata kenyataannya nggak demikian. Jadi 4 tahun yang lalu, hadiah ulang tahun gue adalah complete diagnosis cancer, dan ternyata tahun ini nggak jauh beda dengan itu. Gue berharap hasilnya bagus dan battle gue selesai gitu ya, dan itu adalah kado untuk ulang tahun gue kali ini. Tapi ternyata ini hasil scan-nya gue udah bawa, hasil scan yang sebelumnya nih, ini 6 Juli, yang ini terbaru banget nih 4 Juni, dan 4 Juni 4 Januari kan jadi kepleset. Nah, anyway di sini ini ada gambarnya, nanti akan gue compare side to side, tapi ini adalah intinya gambar yang terbaru. Dan ini adalah gambaran sebelumnya. Cara ngelihatnya cukup gampang, jadi yang menyala-nyala oranye itu dan ada tanda panahnya itu adalah kanker, kecuali yang kandung kemihnya. Dan di yang baru ini, yang ditunjuk dan menyala-nyala itu lebih banyak. Jadi ya intinya sih ada kanker baru lagi, dan itu adalah kado ulang tahun gue kali ini. Dan udah 4 tahun lebih berarti kanker gue seperti ini dengan tidak sembuh-sembuh. Selanjutnya gimana? Selanjutnya sih gue masih harus konsul hasil ini ke dokter gue di tanggal 13 Januari. Jadi gimana-gimananya itu baru nanti dibicarakan. Tapi sebenarnya dari conversation sebelumnya sih dokternya juga sebenarnya masih bingung mau bagaimana, karena nanti dia masih optimis lah obat yang terakhir itu, apalagi melihat kondisi medis gue itu juga mungkin dia yakin, tapi ternyata gak mempan juga. Gue nggak tahu sih kenapa kanker gue di spot ini. Nah, dengan kanker baru ini secara medis sih aku nggak terlalu ngerasa gimana-gimana. Memang aku kemarin sempat banyak aktivitas ya, jadi kayak agak ngerasa ngedrop, lemes banget, kayak capek gitu. Itu juga ada karena kebanyakan aktivitas. Dan di sini kalau kalian lihat ini juga masih ada benjolannya sedikit nih. Aku mendekat sedikit deh. Nah, nih. Nah, di sini nih. Nah, ini pas banget di gambar yang baru itu juga di sini ada lokasinya yang nyala banget. Jadi kalau misalnya ini merupakan kanker barunya sih ya memang udah gak kaget ya, karena dulu juga memang kayak gitu juga gitu symptomsnya. Dan kalau baru seperti ini sih aku nggak ada yang rasa seperti dulu yang sampai sakit luar biasa, enggak. Kemarin sih sempet kebangun gara-gara sakit, cuma secara medis overall masih yang kayak normal-normal aja, nggak ada yang terlalu nelangsa seperti apa. Cuma memang kalau kanker itu kan berpacu dengan waktu, jadi ini sih aku nggak bisa biarin aja. Aku akan tetap konsul nanti Rabu, discuss baiknya seperti apa. Meskipun obatnya memang sudah maksimal, aku rasa sih bisa aja aku kan pergi ke pengobatan yang paliatif kemungkinan. Jadi kalau paliatif itu di treatnya ya hanya untuk mengurangi rasa sakitnya aja, lebih kayak menghambat gitu, itu ada pengobatan paliatif. Tapi anyhow, itu nanti baru akan ketahuan Rabu nanti saat aku kontrol, jadi tanggal 13 Januari. Nah sekarang aku juga khusus nih upload ini, kenapa bela-belain, karena kan ini di hari ulang tahun aku tuh, jadi aku pengen memberikan update ini pas di hari ulang tahun aku, dan aku tetap bersuka cita di hari ulang tahun aku ini. Jadi aku bener-bener embrace my moment sekarang, meskipun dapat kado seperti ini, tapi aku tetap embrace my moment sekarang. Berumur segini tetap aku mengucapkan syukur. Kalau ditanya gimana sih perasaan gue mendapatkan ini, ya
otomatis kayak waktu itu ya, jadi 4 tahun lalu waktu gue dapet hadiah ulang tahun berupa kanker, itu gue juga langsung ya sedih, kecewa, terus ya ada rasa gondoknya lah, karena kan gue healthy lifestyle banget ya. Healthy lifestyle itu mulai dari olahraga, makan, dan segala macem lah. Udah sering gue ceritain di berbagai video gue sebelumnya, itu bisa refer ke sana juga. Bahkan diet-diet gue juga udah banyak yang gue coba, itu bisa langsung aja juga dicek ke video-video gue sebelumnya. Dan sekarang ya yang ada makin gondok juga, karena kan gue udah nurutin banget ya kata dokter. Lifestyle juga gue sebisa mungkin mengendalikan semua-muanya, tapi ternyata itu masih ada. Jadi otomatis memang perasaan gue sih bisa dibilang campur aduk ya. Tapi gue di sini pengen kasih tahu juga, rata-rata orang kan nanya ya gimana sih kok how to cope up with this kind of situation gitu. Gue aja punya masalah yang nggak seberat elu, tapi kok kayaknya gue udah down banget. Ada bahkan yang kemarin baru banget komentar di TikTok gue, kak saya aja nggak sakit pengen mati rasanya, kayak nggak tahan dengan kehidupan. Ada loh yang komen kayak gitu. Dan ya gimana ya, kalau gue sih memang admit gue tuh nggak sekuat itu juga kok. Gue nggak selalu positif, justru gue itu ada negatifnya, dan gue embrace hal tersebut. Jadi kalau gue mau nangis atau gue merasa sedih, ya gue terima dulu. Gue nggak akan deny bahwasanya enggak kok ini nggak kenapa-kenapa. Hello, ini kanker, ini adalah sesuatu yang memang kenapa-kenapa. Jadi yang ada gue memang secara realistis menyadari, oh ya ini ada hal negatif, dan gue ada emosi negatif, gue biarinin aja dulu. Jadi setelah gue biarinin, gue terima, gue rasa gue akan bisa lebih siap gitu, comeback stronger. Dan apa yang gue lakukan, sejauh itu nggak merugikan orang lain, sejauh itu gue sanggup, gue lakuin, ya gue lakuin untuk menenangkan diri. Nah, jadi gue pengen kasih contoh, ini adalah salah satu yang gue lakuin. Kalau misalnya kalian lihat, ini kan beda ya, jadi ini bukan kamar tempat biasa gue syuting, karena ini memang gue lagi staycation untuk menenangkan diri gue. Dan itu rasanya memungkinkan di keadaan saat ini, karena ini kan kayak cuma pindah kamar doang, tapi gue butuh itu gitu. Kalau dulu gue biasanya yang gue lakukan adalah terbang. Gue langsung terbang ke negara mana, karena kan gue juga berasa suka sebagai misfits gitu ya di sini ya. Jarang lah yang bisa mengerti jalan pikiran gue, dan orang di sini sorry to say nih, tapi lingkungan gue itu juga banyak yang drama dan kayak jatuhnya tuh ngejudge. Bahkan ada di komen-komen baik di sosial media, di YouTube, Instagram, ataupun TikTok, ada komen-komen yang nge-support, tapi ada juga komen-komen yang jatuhnya ngejudge gitu loh. Ada yang dipikirnya gue itu nggak berdonasi, dipikirnya itu gue juga nggak mendekatkan diri ke Tuhan. Jadi langsung aja gitu tanpa bertanya, kan lebih enak ya kalau dikemas. Misalnya mungkin masnya ini nggak kira-kira rajin berdoa nggak, atau nggak ditanya masnya apakah donasinya sudah rutin, itu masih lebih enak karena sifatnya bertanya. Tapi sering lo ngejudge, masnya sih pasti kurang donasi, masnya sih kurang mendekatkan diri ke Tuhan kayak gitu. Hello, ini tanpa blabbering atau gimana. Waktu itu gue juga udah tunjukin di Instagram gue, di story, akhirnya gue tunjukin, nih loh, gue aja pernah jadi worship leader, gue aja donasi juga rutin, dan segala macamnya gitu. Jadi gue agak nggak habis pikir dengan sini. Dan salah satunya yang bisa gue bikin cope up, menenangkan diri, adalah dengan gue terbang aja ke negara lain, dan di situ gue bener-bener punya me time yang bener-bener berkualitas. Tapi kan sekarang nggak bisa ya, untuk terbang kan agak susah karena angka kasus aktif kita itu kan meningkat terus tuh. Jadi dalam keadaan kayak gini ya nggak bisa lah gue berlibur ke negeri orang, itu nggak bisa juga. Jadi mau nggak mau gue pindah kamar. Ini gue pilih hotel yang memang, ini salah satu hotel favorit gue, salah satu hotel di Jakarta juga. Jadi gue kayak pindah kamar untuk menenangkan diri. Dan 2 harian ini gue juga nggak ada tuh upload apa-apa, karena gue memang kayak pengen fokus ke diri gue sendiri. Gue pengen memproses itu dulu semua gitu loh. Makanya mungkin karena setelah memproses itu semua, akhirnya gue sekarang bisa comeback kayak gini lagi. Gue udah siap memberitahukan kalian hasilnya tuh adalah seperti ini. Dan gue juga nggak ada yang kayak banget gitu, nangis gitu, kayaknya nggak ada gitu kan. Jadi ya kayak gini-gini aja normalnya, dan gue siap untuk melakukan apa yang nanti kira-kira bisa gue lakukan di bawah kuasa gue. Jadi rasa-rasanya sih itu ya, dan gue pikir ini applicable buat kalian semua yang lagi mengalami masalah. Gue rasa itu salah satu cara yang bisa kalian lakukan. Jadi biarkan saja dulu, kalian pasti butuh waktu untuk memproses itu semua. Jadi good luck buat kalian yang memang lagi punya masalah juga. Moga-moga dengan memproses itu semua jadi bisa lebih menerima dan lebih bisa berpikir apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan masih bisa dilakukan di bawah kuasa kita dan tidak merugikan orang. Di kesempatan kali ini aku juga pengen bilang makasih ya ke
Ini secara khusus kepada yang kasih support, terutama di TikTok. Jadi di TikTok itu gue tuh baru banget aktif. Jadi udah punyanya udah lama, udah dari tahun lalu, dari zaman awal pandemi itu udah punya, cuma nggak terlalu sering lihat. Terus di situ akhirnya gue mulai aktif tuh bulan November Desember gitu karena mulai banyak yang lucu-lucu, dan di situ tuh aku pengen sharing kanker juga sama sih dengan YouTube, tapi versi yang lebih ringan, versi yang lebih ringkas gitu. Itu ada di situ, ada di TikTok semua, dan ternyata nggak terduga ya, ternyata cukup juga banyak yang mendukung dan banyak yang di situ kayaknya teredukasi, banyak juga yang bertanya dari situ, dan itu aku makasih banget atas dukungan kalian. Aku tuh tiap kali balas komen, aku berusaha balas komen kalian satu-satu bener-bener, tapi tiap kali aku balas kan aku nggak mungkin tiktokan terus kan, begitu aku tinggal bentar ternyata udah ada another comment, dan komen yang sebelumnya kekubur gitu, atau enggak komennya ada yang bernada sama, jadi aku balas sekalian di dalam bentuk video. Tapi intinya aku benar-benar berterima kasih banget sama dukungan kalian yang luar biasa. Semua teman-teman baik di Instagram, baik di YouTube maupun di TikTok, aku makasih banget atas semua support dan atensinya. Mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang masih belum terjawab, karena di DM pun juga aku lihat kayaknya masih ada beberapa yang memang aku belum jawab gitu. Tapi kadang-kadang yang aku nggak jawab gara-gara memang pertanyaan itu sebenarnya sudah terkandung di video yang udah pernah aku upload. Jadi mungkin kalian bisa refer ke video yang udah pernah aku upload itu, baik di TikTok ataupun YouTube. Jadi sebenarnya gini, kan sama aja kak, kamu kok sharingnya jadi double, sama-sama kanker tapi di TikTok ada, di YouTube juga ada, di Instagram pun juga kadang-kadang. Jadi gini, di TikTok itu aku lebih ringkas dan lebih nyantai, kadang-kadang pun lebih ngebanyol sambil goyang-goyang ala TikTok begitu. Kalau misalkan mau lebih detail itu silakan ke YouTube. Pokoknya if it's about cancer, you can always rely on my channel. So I think that's all for today. Thank you for watching. Stay safe, stay healthy, and bye-bye.